senang sekali LPPI mensupport, tadi Pak Mirza katakan, mengkomunikasikan, karena betul kegiatan-kegiatan transformasi itu butuh support dari stakeholders, dan support itu tentu akan semakin mudah didapatkan jika komunikasinya bisa kita manage dengan baik. Dan restructuring di BUMN memang agak radikal terjadi setahun belakangan ini, mengingat ada momentum percepatan. Momentum percepatannya adalah Chief Transformation Officer, Global Chief Transformation Officer COVID-19. Ya, jadi sebetulnya agenda restructuringnya sudah di pipeline, tetapi dengan adanya pandemik, ini momentum yang menurut Pak Menteri jangan sampai kita lewatkan momentum ini untuk berbenah dan mempercepat pembenahannya. Nah, business restructuring is one thing, tapi pada akhirnya adalah yang akan menjalankan going concern dari bisnis adalah people. Karena itu mungkin siang ini saya agak fokus sedikit nanti ceritanya tentang bagaimana kami juga dituntut untuk melakukan percepatan transformasi dari konteks human capitalnya. Dan mungkin Pak Yadi nanti akan bisa cerita agak banyak tentang business restructuringnya. Izin saya share screen. Baik, tentu kita sudah sangat familiar dengan the world of VUCA, ya, volatile, uncertain, dan lain-lain. Karena ini LPPI, saya tidak ingin mengulang cerita tentang ini. Kompetisi semakin challenging, stakeholders juga semakin demanding, dan lain-lain. Kita lihat banyak sekali bisnis-bisnis yang tumbang, ya. Kemudian pada saat yang sama juga bisnis-bisnis dengan model bisnis yang baru kemudian rise menjadi sesuatu yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Ya, perusahaan yang berangkat dari platform ojek online kemudian menjelma menjadi super app company yang market cap-nya dalam 7 tahun, 8 tahun mengalahkan Garuda Indonesia yang punya sekian banyak pesawat, punya sekian puluh kantor cabang dan ribuan karyawan misalnya. Ya, jadi ini fenomena-fenomena yang kita alami, dan tentu saja ini adalah opportunity yang luar biasa untuk menggrab kesempatan itu, tetapi kalau kita tidak grab dengan baik, barangkali ini juga menjadi challenge yang luar biasa untuk kita. Dan dalam perspektif human capital, yang kami khawatirkan sangat adalah kajian-kajian terkait dengan job shifting, bahwa dengan adanya implementasi teknologi di hampir semua aspek kehidupan manusia, itu diperkirakan dalam 2 tahun ke depan, lebih dari 75 juta job akan hilang dan digantikan oleh teknologi. Tentu saja job-job ini adalah yang bersifatnya transaksional, rutin, simple, dan lain-lain. Dan the good side of technology adalah dia juga akan create job baru. Dan job baru yang lahir bahkan diperkirakan lebih banyak jumlahnya dari job yang akan hilang. Tetapi persoalannya job yang baru ini tentu membutuhkan skills yang baru, knowledge yang baru, dan behavior yang baru agar karyawan tetap bisa relevan di dalam industrinya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan tadi saya katakan COVID-19 sudah mengakselerasi apa yang kita perkirakan akan terjadi 3-5 tahun ke depan terjadi lebih cepat dari perkiraan itu. Misalnya kita memperkirakan nanti sebagian besar orang akan bekerja dari rumah secara remote dan mobile. Ya, oleh COVID-19 hari ini kita dipaksa bekerja lebih banyak dari rumah dan mobile. Nah, karena itu sebetulnya sebelum krisis pun Pak Menteri sudah mencanangkan 5 prioritas untuk ditransformasi di Kementerian BUMN dan BUMN Group. Pertama, tentu saja untuk memastikan BUMN ini menjadi salah satu kontributor utama dalam create economic dan social value untuk Indonesia. Karena lebih dari sepertiga kegiatan ekonomi kita langsung atau tidak langsung di-drive oleh BUMN selaku lokomotifnya. Nah, untuk itu ada beberapa area yang diadres, termasuk diantaranya tadi bisnis model yang harus kita innovate, karena kalau tidak, bisnis model yang lama khawatirnya sudah tidak relevan lagi dengan zamannya. Kemudian kita juga tahu bahwa Indonesia pasar digitalnya paling besar di Asia Tenggara, dan kita tentu tidak ingin kita hanya menjadi pasar digital atau pasar teknologi. Kita tentu ingin menjadi pemain yang signifikan dalam konteks teknologi. Karena itu teknologi leadership harus kita bangun di all level dan di all sectors BUMN. Dan juga Pak Menteri menekankan pentingnya investasi yang optimal, yang energized, ya, sehingga return-nya bisa optimal. Karena selama ini barangkali
selama berpuluh-puluh tahun kita tidak terlalu concern dengan fokus investasi. Karena itu banyak sekali BUMN kita yang kemudian invest jauh dari core bisnisnya. Bahkan kadang-kadang anak perusahaan lahir hanya karena ada opportunity sesaat. Misalnya kita punya manufacturer-nya menerapkan ERP, lalu bikin anak perusahaan sebagai ERP implementer. Jadi ini banyak sekali yang ya, kita lihat contoh-contoh seperti ini. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN saat ini, mencoba melakukan restructuring, mengembalikan fokus dari BUMN, kemudian mengkonsolidasikan BUMN dalam bentuk cluster dan subholding. Dan tentu saja the man behind the gun-nya adalah talent. Karena itu salah satu prioritas penting yang kita juga address dalam 5 tahun ke depan adalah unleashing potential atau talent agar kita bisa melakukan transformasi ini dengan sukses. Nah, apa yang diharapkan dari transformasi human capital adalah bukan sekedar untuk meningkatkan competitiveness dari BUMN, tetapi kami juga diminta untuk menjadikan BUMN ini sebagai salah satu talent producers atau talent factory untuk Indonesia. Karena Indonesia ini ekonominya tumbuh besar sekali dan diperkirakan bahkan dalam 10-15 tahun ke depan kita akan masuk ke peringkat 5 atau bahkan peringkat 4 terbesar di dunia. Karena itu dengan opportunity yang sebesar itu kita mesti menyadari bahwa talent kita masih shortage dan competitiveness index-nya kalah bersaing dengan negara-negara tetangga. Tentu kita tidak ingin ekonomi yang besar itu nanti dinikmati justru oleh talent-talent negara-negara lain. Karena itu kita diminta juga oleh Pak Menteri untuk mengakselerasi pembangunan talent di BUMN agar BUMN bisa menjadi salah satu talent exporter. Nah, apa yang dilakukan untuk akselerasi? Pertama dari konteks bisnis restructuring-nya dulu, ini sebetulnya mungkin beberapa kali sudah pernah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa tadinya BUMN kita itu standalone sendiri-sendiri, membangun dirinya sendiri. Dalam konteks human capital juga sama, membangun training center sendiri, membeli aplikasi teknologinya sendiri, melakukan pembangunan kapabilitas sendiri-sendiri. Dan sekarang dengan strategi klasterisasi atau subholding yang dilakukan oleh kementerian melalui 2 wamen selaku pemegang portofolio, Wamen 1 dan Wamen 2, sekarang kita sudah punya 12 clusters bisnis. Jadi clusters ini adalah merepresentasikan ekosistem dan value chain sehingga bisa terjadi sinergi dan cost effectiveness yang lebih baik di dalam konteks penjalanan melaksanakan bisnisnya BUMN. Nah, dalam perspektif ini sudah ada mengerucut tadi saya katakan 12 cluster dan mungkin jumlah BUMN-nya akan turun secara signifikan, yang tadinya 142 menjadi 114, 109, 107 sekarang, dan diperkirakan ke depan sekitar 41 BUMN di 2 cluster itu. Sisanya ada 1 cluster lagi yang kemudian dioper ke PPA untuk di-redefine. Jadi yang 12 cluster ini adalah yang sudah kelihatan jenis kelaminnya mau dikembangkan kemana dan lain-lain. Nah, yang masih abu-abu itu ada 1 cluster lain yang namanya PPA, nanti Pak Yudi akan cerita tentang itu. Di sana diharapkan akan terjadi seleksi, mana yang akan dikembangkan, mana yang akan di-merger, mana yang akan akuisisi, dan kemudian mana yang barangkali harus dilikuidasi atau di spin-off, dan seterusnya. Nah, dalam konteks human capital, tadi saya katakan, peran dari Kementerian BUMN kami robah sedikit, yang tadinya hanya sekedar active shareholder, sekarang ini diminta untuk menjadi strategic architect. Karena itu arsitektur human capital kita define di Kementerian BUMN agar bisa dideploy lebih cepat ke seluruh BUMN. Karena dengan kejadian yang lalu di mana masing-masing BUMN membangun dirinya sendiri, itu sudah terbukti bahwa beberapa BUMN kita kuat dan maju sekali, tetapi sebagian besar BUMN kita ketinggalan dan ketinggalannya jauh sekali di belakang. Karena itu untuk mengakselerasi ini, kita berharap peran Kementerian BUMN sebagai strategic architect itu akan merumuskan arsitektur human capital yang sound, sehingga bisa langsung dideploy ke seluruh BUMN. Nah, dalam konteks arsitektur human capital ini, kami sudah merumuskan bagaimana agar organisasi dan karyawan itu bisa sustain dalam jangka panjang, karena masing-masing pihak mendeliver apa yang disebut sebagai value proposition. Jadi karyawan harus paham apa yang menjadi kebutuhan organisasi, dan organisasi harus paham apa yang menjadi kebutuhan talent. Sehingga kalau masing-masing pihak mendeliver ekspektasi itu, diharapkan hubungannya akan langgeng untuk sustainability performance dalam jangka panjang. Dan kita tahu,
organisasi kebutuhannya sederhana sebetulnya, mencapai sasaran-sasaran atau goals yang ditetapkan. Karena itu diharapkan setiap talent, setiap karyawan itu mendeliver performance untuk mendukung pencapaian goal organisasi itu. Dan untuk mencapai goal organisasi biasanya perusahaan membangun strategi. Karena itu yang diharapkan dari talent adalah mengembangkan kapasitasnya agar mampu mendeliver strategi yang dikembangkan oleh perusahaan tadi. Jadi kalau strateginya berubah, kapasitinya harus segera dirubah, disesuaikan untuk mendukung strategi tersebut. Dan untuk menjamin sustainability performance, biasanya perusahaan membangun culture yang solid. Dan karena itu yang diharapkan dari people adalah menyelaraskan behaviornya dengan corporate culture tadi. Jadi ini adalah 3 hal yang di-expect oleh organisasi kepada karyawan. Dan dalam konteks ini, karyawan juga memiliki ekspektasi dan organisasi harus juga berupaya mewujudkannya. Apa itu? Yang pertama adalah kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Artinya organisasi harus memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Yang kedua adalah organisasi harus memberikan kesempatan untuk karir berkembang. Ya, tentu saja perkembangan karir, kesempatan belajar, dan pada akhirnya mendapatkan reward dan recognition yang adil, ini tentu saja harus disesuaikan dengan performance, dengan capacity, dan dengan behavior yang ditunjukkan oleh karyawan. Jadi, diferensiasi karyawan ke depan akan ditentukan oleh performance-nya, capacity-nya, dan behavior-nya. Dan itulah yang akan menentukan seberapa luas kesempatan belajar diberikan, karirnya untuk berkembang, dan total reward yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Dan karena eranya teknologi, kami ingin menyiapkan platform teknologi yang memudahkan karyawan mendeliver performance-nya, memudahkan karyawan untuk mengembangkan kapasitinya, dan memudahkan karyawan untuk memberikan feedback dan menyelaraskan perilaku-perilakunya. Dan kita tahu bahwa teknologi itu hanya akan enabling transformasi kalau kita berhasil membangun leadership at all level. Jadi arsitektur inilah yang sudah kita rumuskan dan inilah yang kemudian akan kita jadikan acuan bagi seluruh BUMN dan grup BUMN untuk mentransformasi human capital-nya. Nah, dalam konteks transformasi ini ada 7 area yang sebetulnya kami sudah, sedang, dan akan address. Yang pertama adalah core value. Selama ini masing-masing BUMN punya core value sendiri-sendiri. Bayangkan ada 108 BUMN, 300 lebih anak perusahaan, 400 lebih cucu perusahaan, masing-masing punya core value sendiri-sendiri. Dan kadang-kadang direksinya ganti lagi core value-nya. Sehingga kalau talent kita pindah dari satu BUMN ke BUMN lain, dia harus menyesuaikan lagi core value-nya, budaya perusahaannya. Karena itu kita melihat dalam jangka panjang ini tidak mungkin core value ini bisa menjadi akar budaya yang kokoh karena tiap sebentar dicabut, tiap kali orang pindah dia harus menyesuaikan dan seterusnya. Karena itu untuk pertama kalinya 1 Juli 2020 Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN sudah launching 1 core value yang berlaku untuk seluruh BUMN, anak perusahaan dan cucu perusahaan BUMN. Jadi ini adalah quantum leap yang menurut saya sangat signifikan, di mana core value yang baru ini yang disebut sebagai akhlak, akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, ini diharapkan bisa lebih jejak dalam jangka panjang. Karena pintu untuk mengganti core value-nya tidak sebanyak dulu lagi. Kalau dulu pintunya ada 108 ya, 108 kali panggil konsultan untuk mengembangkan core value, internalisasi, dan lain-lain. Sekarang pintu mengganti core value-nya tinggal 1. Jadi Menteri BUMN dulu deh, baru ganti itu ya. Silakan kalau misalnya dianggap ini tidak relevan, silakan nanti diganti. Tapi rasanya yang kita rumuskan ini, kita yakini bisa kita jadikan tonggak atau fondasi untuk memastikan kinerja dalam jangka panjang. Kedua apa? Kedua adalah employer branding. Apa sih daya tarik talent bergabung ke BUMN? Ternyata ada benang merahnya juga. Dan kita percaya bahwa benang merah itulah yang harusnya di-provide oleh BUMN. Dan benang merah itu adalah ternyata orang yang masuk ke BUMN itu adalah orang-orang yang ingin diberikan kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan berkontribusi langsung kepada merah putih. Inilah yang membedakan dengan multinational company. Jadi ada kontribusi langsung kepada merah putihnya. Itulah yang harusnya kita jadikan alat jual untuk meng-attract talent bergabung kepada BUMN. Dan inilah yang kemudian sudah menjadi generic EVP dan campaign-nya segera kita minta kepada masing-masing cluster, masing-masing BUMN, agar kita berhasil menarik targeted talent yang sesuai. Kita menarik talent yang memang mau belajar,
yang memang mau berkembang dan memang mau berkontribusi untuk Indonesia. Kita tidak menyasar talent yang mau kaya cepat. Karena kalau ada talent mau kaya cepat masuk BUMN, nanti ujungnya pakai rompi oranye di Kuningan. Kita tentu tidak berharap begitu. Kita juga tidak mengattract talent yang ingin punya follower 3 juta atau 4 juta. Ya, kalau itu kalian jadi YouTuber saja, ya, jadi influencer saja, nggak usah masuk ke BUMN. Tapi orang yang masuk ke BUMN adalah orang yang punya passion untuk belajar, untuk bertumbuh, dan berkontribusi langsung kepada Merah Putih. Nah, ini kita mulai targeted rekrutmennya bisa dilakukan. Sehingga kita bisa membalance tadi antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan individu. Yang ketiga adalah talent management. Selama ini praktek talent management kita berbeda-beda dan platformnya juga berbeda-beda, dan talent yang didefinisikan oleh sebuah BUMN kriterianya belum tentu sama dengan BUMN yang lain. Jadi ini untuk pertama kalinya juga tahun 2020 kita sudah launching multi-layer talent committee untuk menyiapkan talent management yang platformnya sama, bisnis modelnya sama, dan bisa dikalibrasi antar BUMN satu dengan BUMN yang lain. Sehingga sekarang ini kami sudah mulai punya embrio untuk talent pool yang sebentar lagi kita akan assess untuk kita klasifikasikan apakah nih orang cocok untuk perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil, untuk fungsi finance, IT, human capital, untuk industri tertentu atau cross industry. Jadi kita punya 3 dimensi talent pool yang berasal dari BUMN, dari kementerian maupun dari profesional eksternal yang bisa kita attract melalui portal dan headhunter atau referral. Sementara ini portalnya belum kami launch, ya mudah-mudahan akhir tahun ini kita menyiapkan platformnya dengan lebih baik. Dan talent pool inilah nanti akan kita kembangkan, kita lakukan cross mobility antar BUMN sehingga terjadi percepatan transformasi di BUMN juga. Yang keempat adalah learning and development. Selama ini masing-masing BUMN bangun sendiri training centernya, kembangkan corporate university-nya, beli kurikulum sendiri, panggil konsultannya sendiri-sendiri. Karena itu sekarang kita sudah cluster. Ada 12 cluster, kita berharap akan ada 12 institut di setiap cluster untuk fokus mengembangkan technical kompetensi di masing-masing cluster. Tetapi kita akan punya 2 hub, Leadership Management dan Digital Institute yang akan serve 12 cluster tadi. Jadi di samping 12 cluster yang punya institut, kita berharap akan ada 2 hub yang saat ini sedang kita seleksi siapa yang akan menjadi leader, menjadi champion untuk Digital Institute, dan siapa yang akan menjadi champion untuk Leadership dan Management Institute. Sehingga ke depan kita berharap Learning Institute dan Research Institute di 12 cluster tadi, itu betul-betul bisa mengakselerasi pengembangan kompetensi para leader dan talent kita, memperbaiki manajemen practices kita, dan membangun digital capability serta teknologi dan innovation capability-nya kita. Jadi nanti Center of Excellence akan ada dalam bentuk Learning Institute dan dalam bentuk Research Institute, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi enabler untuk percepatan transformasi bisnis. Yang kelima adalah reward dan performance. Ini tentu yang reward tidak mudah, melakukan harmonisasi reward seluruh BUMN, butuh waktu, kami percaya. Tetapi performance management setidaknya awal tahun ini kami akan seragamkan formatnya, modelnya, dan prosesnya. Sehingga kriteria karyawan yang disebut perform oleh satu BUMN dengan BUMN lain itu bisa sama dan bisa kita kalibrasi. Dan mudah-mudahan kalau platform performance manajemennya sudah seragam, pelan-pelan arsitektur total reward-nya kita desain seragam, sehingga pada waktu bisnisnya sudah mulai maju, sudah mulai sukses ditransform, kita percaya kemampuan membayarnya mulai naik, dan pada saat itulah harmonisasi total reward bisa kita lakukan, sehingga tidak terlalu jomplang nanti total reward dari satu BUMN ke BUMN lain di dalam klaster maupun antar klaster. Yang keenam adalah teknologi. Investasi kita di teknologi ini luar biasa besar, setiap tahun tidak kurang dari 1 sampai 2 triliun mungkin kita bayar lisensi hanya untuk HC teknologi, dan platformnya berbeda-beda antar satu BUMN dengan BUMN lain. Dan duplikasi CAPEX terjadi di situ, duplikasi OPEX terjadi di situ. Dan karena platformnya beda-beda, kita tidak bisa melakukan analytics dengan baik, karena format datanya saja berbeda, reportingnya berbeda, dan lain-lain. Karena itu sekarang kami sedang melakukan pilot project di 2 cluster dengan teknologi platform yang sama, ya. Mudah-mudahan kalau ini sukses, kita segera leverage ke seluruh BUMN, sehingga nanti seluruh BUMN akan ada di satu platform human capital ecosystem, sehingga kita memudahkan untuk melakukan analitik dan pengambilan keputusan yang data driven. Saya kira itu yang bisa saya share. Masih panjang perjalanannya, tetapi kami percaya dengan dukungan para pihak, insya Allah
kita akan menuju Indonesia maju, dan BUMN mudah-mudahan memberikan kontribusi yang signifikan untuk Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.